Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman, dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 kampus Indralaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah dari Pancasila yang akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula hanya dalam beraktivitas ilmiah, bangsa Indonesia memiliki akar budaya dari religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi berbangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, ada setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai sumbu normatif berbagai pengembangan iptek. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi berbangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengembangan iptek dan didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabatan silsilah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadikan sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Di sini menganalisis sumber Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi tiga, yaitu sumber politik, sumber historis, dan sumber sosial. Sumber politik, Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, berbangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Sumber politik, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak
Tetapi kataku tadi lebih dari itu. Dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal yang lain, suatu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetaplah suatu syarat yang mutlak. Sumber politik. Sambutan Soeharto pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September 1986 di Jakarta mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sumber sosiologis ditemukan pada sikap penolakan masyarakat saat pengembangan iptek tidak sejalan dengan nilai keutuhan dan kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan mempertimbangkan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resistensi terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia, mengakibatkan ruang bagi penetapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan menjadi terbatas. Yang kedua, lemahnya daya saing Indonesia dalam mengembangkan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju dan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Apabila saya ada kesalahan baik itu perbuatan maupun perkataan dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.